Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. KD dan tujuan. Untuk KD atau kompetensi dasar pada materi ini adalah KD 3.3, yaitu memahami iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua 4.4, yaitu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk pembelajaran pada materi hari ini adalah mengenal malaikat Allah dan mengetahui sifat-sifatnya. Jadi nanti kalian diharapkan tahu ya, siapa itu malaikat, siapa mengetahui sifat-sifatnya. Kemudian menyebutkan pengertian iman kepada malaikat, menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada malaikat, mengetahui perbedaan malaikat, jin dan manusia, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, mengetahui hikmah beriman kepada malaikat, dan dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Baik anak-anak, kita mulai materi ini. Yang pertama, siapakah malaikat itu? Nah, tentu kalian tahu ya. Untuk di SD kalian sudah pernah ya diajarkan tentang macam-macam iman. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan iman kepada malaikat ya termasuk rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah, yaitu mempercayai bahwa adanya malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yang diberi tugas untuk melaksanakan perintahnya, yakni mengurus alam semesta ini. Jadi anak-anak harus mengerti, harus beriman pada malaikat meskipun kita tidak pernah melihatnya. Jadi karena sesuatu yang gaib, tidak nyata. Ya, di antara tugas malaikat ya, ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, mencatat amal perbuatan manusia, mencabut nyawa dan lain sebagainya. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa malaikat adalah makhluk Allah ya, yang selalu patuh
kepadanya. Kalau diperintahkan menurunkan hujan, ya menurunkan hujan. Yang mencatat amal perbuatan, yang mencatat amal perbuatan. Yang berzikir, ya berzikir terus sampai nanti hari kiamat. Kemudian yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi bisa berubah wujud. Ada tuh di zaman Rasulullah, malaikat Jibril pernah berubah menjadi sesosok manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Jadi bisa berubah-ubah wujudnya. Kemudian yang ketiga, malaikat tidak pernah makan dan tidak minum. Kemudian yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi tidak ada yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat yang di situ ada zikir, malaikat banyak yang datang ke sana. Kemudian malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Berdoa untuk siapa saja yang datang untuk sholat berjamaah. Jadi selalu mendoakan orang yang mau sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalil naklinya ya anak-anak ya. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Kita ulangi. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi ini dalil diantaranya. Jadi tugas malaikat ya tidak pernah letih, tidak pernah angkuh, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan malaikat, jin dan manusia. Malaikat yang pertama diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari api, sedangkan manusia dari tanah. Malaikat termasuk makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia terlihat mata. Itu bedanya kita dengan malaikat. Kemudian yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin dan manusia ada yang patuh
dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4, malaikat tidak makan dan minum, jadi tidak punya nafsu. Sedangkan jin dan manusia makan dan minum karena memiliki nafsu. Kemudian yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Sedangkan jin dan manusia pikirannya selalu berubah-ubah. Kemudian yang keenam, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Itulah diantara perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nama dan tugas malaikat. Nah, ini nanti dihafalkan ya anak-anak ya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, Mikail mengatur kesejahteraan makhluk, membagi-bagi rezeki, menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Israfil meniup trompet sangkakala. Yang keempat, Israel mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, Mungkar dan Nakir. Ini tugasnya sama, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di dalam kubur. Kemudian Raqib mencatat semua amal baik manusia. Yang kedelapan, Atid mencatat semua amal buruk manusia. Yang kesembilan, Ridwan menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang kesepuluh, menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi penghuni neraka. Jadi anak-anak, jumlah malaikat itu sebenarnya tidak hanya 10 ya, akan tetapi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, ini ada 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketaatan kepada para malaikat. Jadi memotivasi kalau malaikat itu adalah makhluk yang selalu taat, ya harusnya kita sebagai hambanya juga ya, selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Selalu optimis. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang nanti kita akan bawa ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu beramal yang baik agar tadi ketika meninggal kita mempunyai bekal. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada malaikat Jibril ya, maka selalu berusaha mencari dan memohon hidayah pada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Jadi kalau kalian
mengerti satu ilmu, maka diajarkan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Mikail, yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Jadi cari rezekinya yang halal, bukan yang haram. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Jadi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian yang keempat, iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi tadi siap-siap ya, mempersiapkan bekal yang banyak untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur, diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada malaikat Raqib, ya, selalu memiliki niat yang baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang ketujuh, iman kepada malaikat Atid, yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku yang tercela. Kemudian yang kedelapan, iman kepada malaikat Ridwan, yaitu memohon pada Allah agar masuk ke dalam surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah, kami mohon masukkanlah ke dalam surga. Kemudian yang ke-9, iman kepada malaikat Malik, selalu memohon pada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Tadi doa yang selalu kita baca saat sholat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Begitu anak-anak, materi tentang malaikat, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.